Hai guys, perkenalkan saya Tia Lestari, saya dari kelas E, NIM saya 20101291, saya dari jurusan Manajemen Teknik Informatika. Jadi di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UAS mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Oke, kita langsung mulai saja ya. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah siapa saja yang dimaksud inside stakeholder. Nah, jadi di sini inside stakeholder itu terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan, serta berada di dalam organisasi perusahaan tersebut. Jadi yang pertama ada pemegang saham atau pemilik perusahaan, kemudian yang kedua ada manajer, yaitu orang yang mengordinasi berbagai sumber daya organisasi dan memastikan bahwa tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Yang ketiga adalah karyawan, yaitu pekerja selain manajer. Dan kemudian ada pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan tujuan jangka panjang dalam bisnis. Nah, jadi dalam jangka panjang itu tujuan bisnis itu bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan konsumennya, tapi juga banyak lagi hal-hal yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan itu. Yaitu yang pertama ada market standing, itu adalah penguasaan pasar. Jadi penguasaan pasar ini bisa menjadi jaminan bagi perusahaan itu untuk memperoleh pendapatan penjualan dan profit dalam jangka yang panjang. Dan kemudian yang kedua adalah innovation, yaitu innovation ini perusahaan itu berinovasi dalam produknya, bisa dalam bentuk barang atau jasa. Juga selain itu juga dia berinovasi di keahlian. Kemudian tujuannya ini agar produknya ini memiliki nilai plus di mata masyarakat atau di mata konsumennya. Kemudian yang selanjutnya adalah physical and financial resources. Jadi di sini perusahaan itu memiliki tujuan penguasaan terhadap sumber daya fisik dan keuangan untuk mengembangkan perusahaan menjadi semakin besar dan semakin menguntungkan. Oke, kemudian selanjutnya ada manager performance and development. Jadi di sini manager itu adalah orang yang secara operasional bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan organisasi, ya kan. Kemudian juga manajer ini agar dia bisa bekerja dengan baik ya, mengelola perusahaan dengan baik, dia itu perlu memiliki banyak sekali kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan profesinya. Kemudian untuk mewujudkan itu bisa dilakukan peningkatan kinerja dan pengembangan kemampuan manajer melalui kegiatan kompensasi yang menarik dan program training and development yang berkelanjutan. Kemudian selanjutnya adalah worker performance and attitude. Jadi di sini untuk kepentingan jangka panjang ini sikap karyawan terhadap perusahaan dan pekerjaan itu juga perlu diperhatikan agar kinerjanya agar karyawan itu bisa bekerja dengan baik juga. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu public responsibility. Yaitu di sini suatu perusahaan itu harus bertanggung jawab sosial, bisa dengan menyejahterakan masyarakat di sekitarnya atau juga mencegah terjadinya polusi dan juga bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat sekitarnya. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan ini ada 4. Yang pertama yaitu strategi reaktif, yaitu ini dia lebih cenderung untuk menolak tanggung jawab sosial. Jadi perusahaan itu menolak untuk melakukan tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua adalah strategi defensif, yaitu cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Jadi di sini perusahaan itu menghindar agar dia tidak perlu melakukan tanggung jawab sosial dengan cara membela diri. Kemudian yang ketiga ada strategi akomodatif, yaitu dia melakukan tanggung jawab sosial hanya untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Jadi dia melakukan itu hanya agar tidak diprotes oleh masyarakat sekitarnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir strategi proaktif. Jadi di sini adalah perusahaan yang mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial. Jadi perusahaan yang mengambil strategi proaktif ini adalah jenis perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pengambilan keputusan terprogram. Nah, jadi keputusan terprogram itu adalah tindakan menjatuhkan pilihan yang berlangsung berulang-ulang
dan diambil secara rutin dalam organisasi. Dan biasanya ini menyangkut pemecahan masalah-masalah yang sifatnya teknis, serta tidak memerlukan pengarahan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Kemudian juga biasanya langkah-langkah dan prosedur untuk mengambil keputusan ini yang perlu ditempuh itu sudah dituangkan atau sudah ada di dalam buku pedoman yang biasanya juga terdapat dalam organisasi yang dikelola secara rapi. Kemudian untuk pengambilan keputusan terprogram ini bisa efektif apabila kriteria dasarnya itu terpenuhi, yaitu yang pertama adanya tersedianya waktu dan dana untuk memadai pengumpulan dan analisis data. Jadi adanya waktu dan dana itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah tersedia data yang bersifat kuantitatif. Kemudian yang ketiga adalah kondisi lingkungan yang relatif stabil, yaitu lingkungannya itu kalau bisa jangan yang ada tekanan yang kuat banget sampai bisa mengubah suatu kondisi. Kemudian yang terakhir adalah tersedia tenaga terampil untuk merumuskan permasalahan dengan tepat. Oke, kemudian selanjutnya ada pertanyaan yang kelima, yaitu apa saja yang harus terdapat pada struktur organisasi. Nah, jadi ada beberapa hal atau unsur-unsur yang harus ada pada struktur organisasi, yaitu yang pertama adalah spesialisasi kegiatan, kemudian yang kedua adalah koordinasi kegiatan, yang ketiga adalah standarisasi kegiatan, keempat ada sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan, dan yang terakhir adalah ukuran satuan kerja. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan syarat pemberian motivasi yang efektif. Oke, untuk memberi motivasi dengan efektif itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yaitu ada yang pertama, memahami proses dasar motivasi. Jadi kita pahami dulu model kebutuhan, sasaran, tindakan, serta pengaruh, pengalaman, dan harapannya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Jadi di sini pola kebutuhan yang mendorong ke arah sasaran dan keadaan di mana kebutuhan tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhi. Dan kemudian yang ketiga ada mengetahui bahwa motivasi tidak dapat dicapai hanya dengan menciptakan perasaan puas. Karena kan banyak gitu perasaan puas itu, kalau kita cepat puas itu kita juga akan cepat santai. Jadi kayak kalau udah puas itu pasti akan menimbulkan puas diri dan kita jadi santai, jadi lamban. Oke, kemudian yang terakhir adalah memahami bahwa di samping semua faktor tersebut ada hubungan yang kompleks antara motivasi dan prestasi kerja. Oke, sekian jawaban UAS dari saya. Terima kasih.